Assalamualaikum Sobat Hakaslol. Semua pada kali ini, kita akan membahas materi tentang pemikiran ekonomi atau bisnis dalam Islam kedua. Pernah nggak sih kalian merasa dunia ekonomi sekarang makin gak adil? Yang modal besar makin kaya, yang kecil makin terdesak. Padahal, Islam tuh sebenarnya udah lama banget punya sistem ekonomi yang bukan cuma mikirin untung rugi, tapi juga keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Di video ini, kita bakal bahas bareng gimana sih pemikiran ekonomi dalam Islam itu berkembang khususnya di periode ketiga dan gimana perjalanannya sampai ke era bisnis Islam modern sekarang. Yuk, kita mulai di periode ketiga sekitar 850 sampai 1350 hari atau 1446 sampai 1932. Dunia Islam lagi menghadapi banyak tantangan. Masa ini sering disebut masa stagnasi karena banyak ulama fokus mengulang pendapat mazhab terdahulu. Tapi bukan berarti nggak ada pemikiran segar. Tokoh seperti Syah Waliullah misalnya punya pandangan ekonomi yang luar biasa dalam bukunya Hujatullah Al-Baligah. Beliau ngomongin pentingnya kerjasama, pembagian kerja, bahkan konsep opportunity cost. Yap, jauh sebelum teori ekonomi modern populer. Lalu ada Jamaluddin Al-Afghani, juga menolak keras dominasi asing dan ekonomi kapitalisme yang menindas. Menurutnya, ekonomi harus dijalankan dengan nilai-nilai moral seperti jujur, amanah, dan malu. Tokoh lain yang gak kalah keren, Muhammad Abduh. Beliau mengkritisi sistem bank yang cuma jadi tempat menimbun kekayaan orang kaya, sementara uangnya nggak berputar di masyarakat. Ia juga membela sistem bagi hasil kayak mudharabah yang dianggap lebih adil daripada bunga bank. Terakhir, ada Muhammad Iqbal, penyair dan filsuf dari India. Beliau menyebut bahwa Islam bisa jadi jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Iqbal bilang, sistem ekonomi Islam bisa menciptakan keadilan sosial lewat zakat, kerjasama, dan pembagian kekayaan yang lebih merata. Nah, sekarang kita masuk ke tanah air. Sejak masa kolonial Belanda, hukum bisnis Islam mulai dipinggirkan dan diganti dengan sistem Eropa. Tapi setelah kemerdekaan, ada perlahan-lahan pengakuan terhadap ekonomi Islam. Misalnya, di era Orde Baru. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Lalu masuk era reformasi, boom, berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Banyak regulasi dibuat mulai dari Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Zakat, Wakaf, sampai jaminan produk halal. Presiden SBY bahkan dianggap sebagai tokoh yang membawa era keemasan ekonomi syariah di Indonesia. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi syariah Indonesia tumbuh 4,7% hingga 5,5% di tahun 2020. Bank Indonesia menggelar Forum International Islamic Monetary Economic and Finance Conference yang kelima sebagai rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival 2019. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadi peluang baru perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata dan juga makanan halal berpotensi besar mengembangkan perekonomian syariah. Ada beberapa sektor seperti sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang dan potensi dalam bidang perekonomian dan sektor ekonomi syariah. Untuk sekarang, bisnis syariah makin berkembang, ada fintech halal,
koperasi syariah, dan UMKM yang berbasis etika Islam. Jadi, ekonomi Islam itu bukan sekadar soal zakat atau larangan riba, tapi cara berpikir, cara melihat dunia yang adil, beretika, dan membawa keberkahan buat semua, bukan cuma segelintir. Bukan buat menolak modernitas, tapi buat membawa nilai-nilai Islam masuk ke ruang-ruang keputusan ekonomi hari ini. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu kalau kamu merasa ini bermanfaat. Dan kalau kamu punya ide atau opini, drop di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.